Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini saya sedang berada di kandang Kaisar ya. Ini Kaisar lagi ribut ya, karena dia mungkin merasa terancam dan merasa ketakutan. Nah, termasuk indukannya tuh. Cep. Nah, karena di sini lagi ada anakan ya teman-teman sekalian. Nah, bukan yang ini ya, ini juga yang belum dipanen, tapi di sini sudah muncul lagi anakannya. Nah, ini dia. Oke, ada 3 ekor ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin teman-teman ada yang baru nonton mungkin lihat, wah bang, berani kali masuk di kandang murai batu yang lagi beranak. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi untuk murai batu yang ada di Kobe BF ini sudah saya biasakan ya teman-teman sekalian. Dari dulu saya biasakan mereka tidak gampang stres ya. Nah, bahkan dulu king killer yang di luar itu ya teman-teman sekalian. Makanya saya namakan king killer itu dia pembunuh ya. Pembunuh betina, anakannya sendiri, telurnya ya. Nah, sampai sekarang saya pegang-pegang pun anakannya nggak jadi masalah. Dia nggak ada buang anakannya ya, masih tetap diurus sampai besar. Termasuk Kaisar ya teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau produksinya sudah stabil, insya Allah ya seperti inilah teman-teman sekalian. Kita belum panen kakaknya ini ya. Ini kakaknya sebesar ini umurnya, kisaran 3 minggu sampai 1 bulan. Kisaran itulah, saya nggak lihat ya pastinya berapa, tapi kisaran itu umurannya. Tapi ya sudah produksi lagi. Nah, itu teman-teman sekalian. Cuma ini untuk sementara di kandang kita nggak ada yang kita loloh tangan ya. Semuanya full loloh induk. Kenapa? Alasannya ya lagi sibuk aja ya teman-teman sekalian. Jadi hari ini kegiatan lumayan padat. Tangkaran ini sekarang seminimal mungkin saya ngerawatnya gitu loh. Kalau bisa jangan terlalu sering. Nah, jadi supaya bisa terjaga dengan baik ya saya serahkan pada indukannya. Nah, tapi kalau indukannya tetap ya kita pantau pagi dan sore hari. Ya teman-teman sekalian. Nah, itu dia kesel ya. Karena anakannya ini kan liar teman-teman sekalian. Jarang ketemu saya. Jadi asal ketemu saya itu ya dia terbang-terbang kayak gini ya. Nah, karena dia baru. Indukannya kan udah biasa. Jadi indukannya kesel tuh lihat dia terbang-terbang ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, teman-teman sekalian, jadi si Kaisar ini kan kemarin teman-teman bisa lihat ya di video saya beberapa bulan lalu, dia off produksi ya beberapa bulan karena stres ya. Karena kenapa? Kalau saya bilang ngelemak, dia nggak ngelemak pada saat dia angkut. Nah, jadi teman-teman sekalian yang bermasalah dengan murai batunya off produksi, ya kuncinya adalah itulah teman-teman sekalian, ditangkap dulu. Ya, apa masalahnya? Ya, apakah dia ganti bulu? Apakah dia stres? Apakah dia nyilet? Apakah dia kegemukan? Nah, itu yang perlu dicari tahu. Tapi kalau teman-teman nanya, Mas, murai saya ini nggak produksi, kenapa ya masalahnya? Nggak bakal saya jawab teman-teman sekalian. Ya, kadang ya paling saya jawab, cuma saya minta infonya gitu loh. Kenapa gitu loh. Pastinya teman-teman sendiri yang tahu, bukan saya. Ya, karena saya cuman bisa tahu ya murai batu yang ada di sini ya teman-teman sekalian. Tapi kalau murai batu teman-teman sekalian ya saya nggak tahu. Ya, entah dia ngelemak ya. Jadi makanya saya tanya, lihat aja ditangkap dulu. Kemudian dicek tubuhnya ngelemak atau enggak, kemudian kurus atau enggak. Nah, itu yang perlu dilihat ya. Jadi untuk masalah dia stop produksi itu mau nggak mau cabut aja dulu teman-teman sekalian. Siapa tahu dia stres atau siapa tahu dia gimana ya, agak ya stres lah jatuhnya, seperti kayak kemarin kan diganggu tikus. Lagi produksi diganggu tikus, anakannya dimakan tikus. Bahkan dia mungkin diganggu juga pada saat lagi tidur ataupun lagi ngeram kan. Nah, jadi caranya ya seperti itu, kita cabut. Kalau misalnya tikus ya, kalau ada gangguan tikus kita cabut. Setelah itu kita pantau di sekitaran kandang apakah ada tikus atau enggak ya. Kemudian kalau memang ada, usir atau
perangkap dan sebagainya lah teman-teman sekalian. Nah, setelah itu teman-teman cari lubang-lubang yang memang sering dimasukkan tikus. Kalau sudah aman, baru teman-teman kembalikan murai batunya lagi ya, supaya bisa berproduksi kembali. Nah, ini kemarin kasusnya tikus ya, stres betinanya ini. Kalau jantannya itu selalu buat sarang di sini ya, sampai tinggi teman-teman sekalian, sampai udah di lubangnya itu ya. Tapi alhasil apa? Betina yang stres ya tetap nggak mau. Nah, makanya kita harus lihat yang stres itu jantan atau betina. Mas, kalau salah satu yang stres, ya nggak apa-apa, dicabut aja dua-duanya dulu. Kita nolkan dulu semuanya, ya. Rawat ulang lagi, kan seperti itu. Nah, jadi untuk kasus yang seperti itu, kita harus cari tahu juga ya teman-teman sekalian. Apakah memang benar tikus atau memang kekurangan makan. Nah, makan juga jangan sampai kekurangan ya teman-teman sekalian. Makanya di saya pakai apa ini? Baskom lah ya, bukan ember lagi, tapi baskom nih saya taruh di sini teman-teman sekalian. Supaya apa? Supaya pakannya itu selalu terjaga dan nggak gampang kabur. Yang pastinya sampai besok paginya lagi masih tetap ada. Tapi kalau teman-teman mau repot, boleh ngeceknya sehari itu 3 kali atau 2 kali. Kalau saya sekali aja teman-teman sekalian. Ngasih makannya ya, kalau ngeceknya ya mungkin 2 kali atau minimal sekali lah dalam sehari itu. Nah, yang pastinya pagi selalu kita kasih makan, airnya diganti dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman sekalian makannya banyak mas, airnya saya ganti terus mas, kandangnya bersih mas, murai batunya nggak ngurak. Nah, makanya perlu ditangkap dulu, dilihat tubuhnya ya, gemuk atau enggak, kurus atau enggak. Kalau memang enggak kurus, enggak gemuk, berarti dia stres. Nah, itulah sebenarnya di seputaran itulah teman-teman sekalian, putar-putar di sana lah masalahnya itu. Tinggal kadang kita aja yang sudah kebingungan ataupun sudah panik ya, sehingga kita hilang akal ya. Aduh gimana ini, aduh gimana ini. Nah, makanya kita itu perlu bersabar ya, terus cari tahu teman-teman sekalian ya, dipandang-pandang murai batunya tuh, dilihat benar-benar sedetail mungkin apa masalahnya. Jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Oke, kasus ini kita katakan sukses ya, maksudnya bukan sukses, salah teman-teman sekalian, selesai ya. Jadi mas udah terjawab, udah selesai, itu anakannya sudah ada, dan sekarang udah beranak lagi, malahan lebih banyak. Ini kemarin anak tunggal, sekarang anaknya 3 ya, alhamdulillah teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk yang ini udah sukses, selesai, kita masalahnya udah kita selesaikan. Oke, jadi segitu. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.